Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajuhullah. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sesi kali ini saya akan menyampaikan masalah ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di bulan suci Ramadan ini kita telah melaksanakan ibadah puasa, perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya ceritakan pada season yang lalu, yaitu kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa ini sebenarnya sudah diperingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama dulu, zaman dulu, orang berpuasa itu setelah berbuka, waktunya maghrib, itu hanya dikasih kesempatan sampai waktu isya. Maghrib masuk, berbuka, makan, minum, segala macam. Bahkan yang sudah berkeluarga boleh melakukan hubungan badan. Tetapi waktu awal setelah masuk isya sampai nanti maghrib lagi, itu tidak boleh seperti sekarang, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan itu. Nah, karena merasa sangat berat bagi umat Muhammad, maka disempurnakan perintah itu, yaitu habis maghrib sampai menjelang fajar itu bebas, kita boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan badan dan segala macam seperti saatnya tidak berpuasa, tentunya di luar perbuatan kemaksiatan. Semua ini lantaran adalah karena ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan ibadah sholat, kita melakukan ibadah apapun, mau ngaji, mau zikir, mau sholat raweh, mau sholat sunnah yang lainnya, ditutup dengan sholat witir misalkan, itu karena bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hal ketaatan ini tidak serta-merta diakui bahwa itu adalah perbuatan kita, bahwa itu adalah ketaatan murni dari kita sendiri kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengulas sedikit apa yang dimaksud dengan ketaatan adalah anugerah dari Allah. Itu diceritakan di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad
Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ditulis dalam pasal 68. Beliau mengatakan, la tufrihuka ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi laika. Jadi diterangkan di situ, janganlah merasa gembira atas berbuat ketaatan karena engkau merasa dapat melaksanakannya, tetapi bergembiralah atas perbuatan taat ini karena ia sebagai karunia dari Allah, ia sebagai taufik dari Allah, ia sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena semua ini adalah rahmat, hidayah. Maka patut kita syukuri, patut kita nikmati semuanya ini. Karena kalau kita tidak mensyukuri semuanya ini, dikatakan di situ, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kunci ketaatan kita ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kalau kita pandai-pandai mensyukuri nikmat, termasuk dalam bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita beribadah, la azidannakum, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lipat ganda kenikmatan, ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan terus menerus dilipat gandakan, sehingga kita sulit meninggalkan ibadah, sulit meninggalkan perintah-perintah Allah, sulit meninggalkan apapun yang namanya bersifat ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya, bila kita itu tidak mensyukuri nikmat, nikmat ini bukan hanya berupa rezeki yang kita terima, bukan hanya berupa ilmu yang kita terima, semuanya yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita laksanakan kehidupan sehari-hari ini, itu semuanya nikmat, termasuk sehat. Nah, itu kalau kita tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuai dengan ayat yang saya sebutkan tadi, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya Allah akan menghukum, menyiksa kita dengan siksaan yang sangat pedih. Bentuknya bagaimana? Bentuk siksaan itu macam-macam. Itu adalah haknya Allah. Maka sebaiknya kita ini pandai-pandai meneliti bentuk ketaatan yang asli, bentuk ketaatan yang murni, bahwa sesungguhnya ketaatan ini semuanya itu berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang masuk di dalam hadis qudsi, itu disebutkan juga di sana, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Memuji Allah saja, tanpa yang lainnya. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, atau keburukan, selain yang
kebaikan itu berarti keburukan. Maka janganlah ia mencelah, kecuali dia mencelah dirinya sendiri. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi sesuatu hal yang baik-baik, sesuatu hal yang datangnya itu berupa kenikmatan yang sangat baik, itu tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kita menerima segala hal keburukan, tentunya itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencelah Allah, tetapi celahlah diri sendiri. Nah, hakikatnya bahwa yang datang dari Allah itu adalah segala-galanya adalah sebuah kebaikan. Tidak pernah Allah itu menurunkan rahmatnya berupa yang lain-lain, berupa kejelekan. Ya, kecuali itu adalah adab. Dan adab ini timbul karena perbuatan kita sendiri. Bukan karena apa-apa, tapi karena perbuatan kita sehingga kita mendapatkan adab. Hadirin pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal sebenarnya yang mau saya ceritakan di sini. Kuncinya bahwa amaliyah, ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah, kita bergembira bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan kegembiraan pribadi saya bisa melaksanakan atau kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan rutin. Tetapi buatlah bahwa semua kegembiraan kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kita bisa mengaji, deres Al-Quran, ya, selama 1 bulan. Itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertarawih, kita bisa qiyamul lail untuk sholat malam, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita perbuat ini dalam kenyataannya semuanya tidak pernah lepas dari kenikmatan, dari taufik, dari hidayah, dari rahmat yang diberikan kepada kita sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter-pinternya kita menaruh niat kita, menaruh harapan kita, menaruh hati kita bahwa semua yang kita lakukan itu semuanya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dari kita sendiri. Misalkan kita sehat bisa melakukan sholat, kalau kita tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin orang ini sekalipun punya kemampuan tidak akan bisa melaksanakan. Banyak hal contoh. Orang punya duit banyak, bahkan pergi ke luar negeri, ke Amerika, keliling dunia bisa dia lakukan. Tapi untuk melaksanakan ibadah haji atau misalkan umroh saja, kalau tidak diberikan taufik hidayah, sekalipun uangnya banyak, tidak akan pernah dia bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Sebaliknya, walaupun dengan cara yang segala macam, kalau beliau ini diberikan hidayah atau taufik, sekalipun tidak punya uang pun,
pasti mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Sering kita dengar orang saking inginnya ibadah haji. Tahun lalu, ya, beberapa tahun yang lalu ada orang ingin haji. Akhirnya dia sampai masuk ke pesawat tanpa izin, ya, terangkut sana. Kemudian dikembalikan lagi ke sini. Namanya haji nunut, ya. Tetapi tahun berikutnya luar biasa, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang yang punya niatan haji yang nunut di pesawat, di bawah bagasinya pesawat ini, akhirnya diberangkatkan haji oleh orang lain. Sekalipun dia tidak mempunyai biaya, tapi atas kuasa dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hal yang sangat mudah untuk melaksanakan haji. Jadi bukan tolak ukurnya bukan karena kemampuan, kekayaan, bukan karena memiliki harta yang banyak, bisa membeli tiket, bukan itu. Tapi atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan panggilan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena kalau haji itu dihukumi sebagai wahdullah atau tamunya Allah. Tamunya Allah ini bukan orang sembarangan. Ya, ada orang pilihan tentunya. Yang namanya tamunya Allah. Tamunya presiden aja sudah melalui screening. Mau masuk ke istana presiden saja sudah diperiksa segala macam. Apalagi tamunya Allah. Luar biasa. Screeningnya bukan screening kayak di tempat yang sekarang ini terjadi, ya, melalui para malaikat dan segala macam. Dan itu hanya atas dasar rahmat, atas dasar karunia, atas dasar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang saya uraikan di atas tadi, bahwa niat kita, bahwa segala macam perbuatan kita, bahwa segala ketaatan kita terhadap ibadah yang kita lakukan, jangan pernah bergembira dengan dasar ketekunan kita beribadah kepada Allah karena kita sendiri, tetapi taat terhadap Allah. Bergembiralah ketaatan ini karena kita diberikan taufik dan hidayah. Kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan menghadap kepada Sang Khalik setiap waktu. Seperti itulah seharusnya yang kita akui di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, sehingga harus kita tata betul. Sejak di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam otak kita, tidak pernah mengakui bahwa ketaatan kita itu dari diri kita sendiri, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini selalu diberikan hidayah, diberikan rahmat hingga akhir Ramadan, dan kita bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun yang berikutnya, sehingga kita tetap menjadi manusia yang handal, bisa menjadi manusia yang taat, bisa menjadi manusia yang kuat untuk bertakwa kepada Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu untuk season kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali
pada season-season yang lain. Tetap ikuti program Bamusi TV. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.